Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Nancy Dinar dalam acara Nobel Live pada hari ini. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa dan nggak sabar ya untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di acara ini, dan kami senang sekali mewakili Nobel Academy. Kita bisa mengadakan lagi, dan kali ini narasumbernya luar biasa. Oke. Seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang ingin bertanya selama nanti perbincangan kami. Silakan bertanya di kolom chat, dan tim kami akan memilih 3 penanya terbaik yang relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini untuk mendapatkan giveaway eksklusif dari Nobel Academy. Nah, topik kita pada hari ini akan membicarakan bagaimana sebagai orang tua kita dapat membimbing anak-anak mengembangkan minat dan bakat mereka pada bidang sains. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita tidak ada narasumber yang lebih baik daripada yang kita miliki pada malam hari ini, yaitu Pak Hendra Kwi, PhD. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat Selamat malam, malam. Pak. Iya, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit Pak Hendra ini siapa sih, gitu ya. Di flyer sudah dilihat, ketua tim TOFI atau tim Olimpiade Fisika Indonesia, dan juga pendiri Yayasan Simetri. Nanti kita akan berbicara mengenai apa itu TOFI, kemudian apa itu simetri. Tetapi beliau ini, saya akan bacakan sedikit profil beliau, yaitu Pak Hendra ini menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Fisika ITB, serta master dan doktor di bidang fisika juga nih, satu jalur nih, fisika, entar lagi profesor dong ya, ke doktor di bidang dari Department College of William and Mary USA ya. Wah, ini salah satu sekolah top ya, prestisius. Karena kami juga di Nobel Academy memakai produk-produk gifted education yang dikembangkan oleh William and Mary University sebenarnya ya. Jadi ada koneksi gitu Pak ya. Kemudian semua pendidikan diselesaikan dengan predikat cum laude. Wow, luar biasa ya. Cum laude. Kemudian beliau memiliki IPK tertinggi di antara semua program studi sarjana ITB. Oke, saya memang sengaja membicarakan ini karena ada pertanyaan yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hendra nanti. Pak Hendra merupakan anggota tim Olimpiade Fisika tahun 97 dan mendapatkan honorable mention in International Physics Olympiad atau IFO ya, IFO ke-28 di Kanada. Oke, selama beliau menjabat, jadi dari tahun 97 mungkin sampai sekarang ya Pak ya, sudah total medali TOFI itu ada 32 medali emas, medali perak 24, 23 medali perunggu, dan 29 honorable mention. Nah, saat ini Pak Hendra terpilih menjadi sekretaris AFO dan menjabat sampai saat ini. Oke, banyak lagi profil dari Pak Hendra yang hebat ini, yang luar biasa ini. Tapi pertanyaan saya, tadi ini disebutkan bahwa telah menjadi tim Olimpiade Fisika sejak tahun 1997. Berarti sekitar ada 25 tahun gitu Pak ya? 25 tahun. Hampir ya? Benar nggak ya? Oke. Halo? Halo? Sorry. Halo? Ya? Suaranya agak putus. Sorry-nya terakhir agak keputus akhirnya. Oke. Tadi dari profil Pak Hendra disebutkan bahwa sudah menjadi tim Olimpiade Fisika ini dari tahun 1997. Berarti hampir 25 tahun gitu ya Pak ya? Iya. Itu hampir. dari saya waktu anak SMA ya. Jadi saya bina tim itu setelah
pertama kali saya terlibat pembinaan waktu saya selesai S1 tahun 2001. Itu sekitar setengah tahun, kemudian saya lanjut kuliah doktor Amerika. Saya kembali benar-benar full megang tim itu tahun 2008. Jadi kalau dari 2008 ya sudah 13 tahun lah yang full saya pegang tim Oh, gitu. I see. Saya pikir sudah menjadi ketua dari 97, tapi kok tampangnya muda banget gitu. Jangan-jangan sudah Oh, menjadi enggak. pembimbing 97 saya masih anak anak-anak SMA. dari masih kanak-kanak. Tapi oke, saya mau bertanya Pak, ini predikat yang luar biasa ya, pencapaian yang luar biasa, high achiever lah ini Pak Hendra ya, mulai dari kuliah S1, S2, S3 semuanya cum laude, kemudian semuanya bahkan ada yang IPK tertinggi. Menurut Pak Hendra, apa itu dicapai karena kerja keras atau karena otaknya yang encer gitu? Gini, jadi seperti halnya kalau di Olimpiade ya, itu kombinasi dari berbagai hal. Jadi ya maksudnya anak yang bisa sukses di suatu bidang tertentu, tak hanya di Olimpiade Fisika, matematika, biologi, apapun itu, olahraga, bakat tentu sesuatu yang penting ya. Maksudnya juara dunia lari misalnya itu dilahirkan, bukan semua orang bisa kita jadikan juara dunia. Tapi selain itu butuh kerja keras. Jadi sebagai gambarannya, waktu saya dulu anggota tim tahun 97, waktu pembinaan jarak jauh, ini kan waktu itu pembinaannya masih jarak jauh, jadi bukan dikumpulkan, tapi cuma dikirimin materi. Nah, waktu libur sekolah itu, sehari saya bisa belajar sampai 12 jam. Teman-teman yang lain bahkan ada yang belajar sehari sampai 14 jam. Jadi ya butuh kerja keras juga. Jadi biasanya saya kalau ditanya tentang apa resep untuk sukses, itu ada 3 yang dibutuhkan. Pertama ya tentu ada butuh bakat dari internal ya. Bakat, kemudian kerja keras dan kepercayaan diri. Jadi saya dapati bahwa anak-anak yang punya kepercayaan diri itu akan lebih sukses daripada yang sebelum bertanding saja sudah kalah. Jadi waktu ketemu yang lain udah keder duluan, aduh saya udah akan menang. Jadi fighting spiritnya rendah gitu. Ya tentu ada faktor luck juga, tapi itu kan ya faktor yang bisa diomong kita tidak bisa kontrol ya. Kita jalankan yang bisa kita lakukan ya, kerja keras dan ya bangun kepercayaan diri. Ya, oke. Wah menarik sekali ya. Sebelum kita lanjut, kita bertanya tentang anak-anak di bawah bimbingan Pak Hendra. Saya ingin sedikit untuk membicarakan Pak Hendra ini gimana sih? Karena ini menarik banget ya, prestasi yang luar biasa. Mungkin juga karena pengalaman diri sendiri sehingga atau membimbing anak-anak lain bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Kalau Pak Hendra sendiri tertarik dengan fisika dan fisika tentu saja juga matematika ya, mungkin sejak kapan gitu merasa tertarik dan sejak kapan suka fisika matematika gitu? Iya. Atau anak-anak apa sudah memang seneng hitung-hitung kemudian apa? Nah, kalau saya sendiri itu tertarik fisika matematika itu sekitar SD mulai suka, SMP mulai kenal fisika saya tertarik. Nah, puncak saya suka di SMA karena saya melihat fisika itu ilmu yang banyak butuh logika ya. Jadi terus terang kalau yang hafalan saya agak males ya. Kalau kadang-kadang kan guru sekolah tuh ngasih ulangan dadakan gitu. Kalau fisika saya masih cukup tenang. Kalau ujian dadakan ya udah masih bisa. Kalau yang hafalan itu kalau dadakan wah susah gitu ya. Malah nggak bisa ya? Nggak bisa gitu. Nah, kalau fisika itu yang saya suka yaitu sesuatu yang berkaitan erat dengan keseharian kita ya. Jadi kita bisa kalau ketemu soal kita bisa bayangkan kalau kita ketemu hal seperti itu gimana cara gimana kira-kira
apa respon sistemnya seperti apa gitu. Dan juga itu bantu kita memahami lingkungan kita. Jadi ya waktu ngerjain fisika kita pakai pengalaman keseharian, untuk memahami lingkungan kita pakai fisika. Jadi sesuatu yang benar-benar yang kita gitu. Iya, saya dulu juga belajar fisika, tapi kok nggak tertarik ya, Pak? Kayaknya rumit banget. Nah, Pak Hendra sendiri, apakah tertarik di bidang fisika ini karena belajar sendiri, dari kemauan dari dalam, atau karena misalnya gurunya itu ada inspirasi dari guru, dari teman, atau dorongan dari orang tua? Kira-kira faktor apa mula-mula sehingga tertarik dengan fisika ini? Kalau pertama cukup banyak dari dalam ya, karena waktu guru ya ada pengaruh guru lah ya, guru ngajar, kalau yang ngajarnya bagus kita dapeti menarik, saya ngerti, Iya. jadi ngerasa oh menarik juga gitu ya. Jadi waktu SMA saya appreciate guru saya satu yang sangat ya terbuka ya. Jadi SMA kelas 1 saya diajar oleh satu guru, Pak Abi namanya. Beliau ya ngajar itu sangat terbuka, kita bisa nanya, interaktif lah gitu, bukan tipe yang galak gitu. Nah, saya dapatnya bahwa guru yang lebih terbuka untuk ditanya, itu anak lebih senang jadi pelajarannya, tidak ngerasa killer gitu. Kalau Nggak guru yang bosan ya, killer nggak bosan. itu masuk kelas saja anaknya udah keringetan semua gitu, aduh, udah Betul. ngeri gitu. Betul, Pak. Karena menurut pengalaman saya, guru matematika, guru fisika itu killer-killer gitu. Apa mungkin mereka killer atau mungkin karena saya nggak mampu kali ya, jadi merasa justru terintimidasi dengan guru. Biasanya seperti itu. Jadi guru matematika dicap guru killer. Jadi kita lihat bahwa ternyata penting sekali peran guru ya, peran edukator untuk emang bakat itu sudah ada di dalam, tetapi untuk menggali potensi, mengembangkan potensi, bahkan untuk memberikan inspirasi, kepercayaan diri. Tadi juga Pak Hendra menyebut ada kepercayaan diri, self efficacy mungkin ya, kepercayaan kemampuan diri itu penting sekali ternyata ya. Jadi peran guru. Kalau peran orang tua sendiri gimana Pak Hendra? Sorry, bagian terakhir bisa agak diulang? Kalau peran orang tua sendiri gimana? Apakah orang tua juga mereka bergelut di bidang akademis atau mereka orang-orang yang memang juga sudah ya? Jadi mas saya dulu guru di sekolah Chinese School, tapi kan Chinese School ditutup tahun 60-an ya, 66 itu ya tak guru lagi ya. Mama sih yang banyak dorong ya. Sebenarnya kalau di level yang udah atas ya kami dikasih kebebasan ya, jadi bukan kayak diarahkan ke tertentu, tapi ya dikasih kebebasan untuk mengembangkan sendiri gitu. Jadi kalau saya ingat ya waktu di level SMA banyak kan belajar sendiri sih, tapi memang ya kasih kebebasan lah, ngarahkan dalam artian yang maksa gitu ya, tapi lebih ke kami sendiri maunya apa gitu. Ya, oke. Ya, ada lagi Pak? Ya itu aja. Iya, iya, oke. Buat teman-teman yang baru join, mungkin sudah tahu bahwa saya sedang bersama dengan Pak Hendra Kui, PhD, Ketua Pendiri Yayasan Simetri dan Ketua Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Menarik sekali. Apa yang menarik dari Pak Hendra ini, ia lulus di Amerika, William and Mary, USA, dan semuanya cum laude, kemudian dengan IPK tertinggi. Jadi luar biasa, sekarang membimbing banyak sekali anak-anak untuk anak-anak Indonesia untuk bertanding di Olimpiade, baik tingkat Asia maupun tingkat internasional lah. Oke, dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan sambil kami bincang-bincang, silakan ketik di kolom chat kami. Bertanya apa saja, tetapi yang berhubungan atau relevan dengan apa yang sedang kami bahas.
tim kami akan memilih 3 penanya yang terbaik dan akan mendapatkan giveaway dari eksklusif dari Nobel Academy. Oke, sekarang saya lanjut ya Pak Hendra. Dari selama ini udah banyak ya dari tahun 2008 aktif sebagai pembina ya. 2008 kalau nggak salah tadi 2008 sebagai pembina 2008, betul. tim TOEFL mungkin udah banyak banget. Apakah udah ada ratusan anak-anak yang ini dibimbing atau berapa banyak? Kalau dihitung kan seleksi itu berlangsung tahap berjenjang ya. Biasanya saya record turun tuh yang sudah sampai tahap yang ujung itu lebih dari 100 orang sih, 100-an anak lah gitu. Karena setiap tahun kan kita ngirim ke Olimpiade Asia itu 8 siswa kan. Jadi ya 8, tapi ada siswa yang mengulang ya, sekitar 100-an lah yang sudah pernah saya bina gitu. Kalau menurut Pak Hendra sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini ada sampai 32 medali emas loh. Berarti hampir setiap tahun mungkin ada dapat medali emas ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, negara kita gimana sih di bidang sains ini? Apakah cukup baik? Atau... Indonesia termasuk yang cukup bagus ya. Kita di Asia itu yang di atas kita itu China, Taiwan, Rusia, itu aja mungkin yang di atas kita ya. Jadi ya kita termasuk yang cukup bagus ya, karena memang ya kita juga punya siswa yang besar ya. Jadi ya kita punya pool yang besar untuk dipilih, walaupun memang harus diakreditkan di kita masih kurang, karena memang yang dominan lolos di tim itu masih Jawa sentris lah, Jawa paling dari Sumatera, sesekali Kalimantan, Sulawesi gitu. Dari sebelah timur itu jarang sekali, belum pernah ada yang lolos dari bagian timur, yang Papua atau Maluku gitu. Kalau menurut Pak Hendra dari anak-anak bimbingan selama ini, apa yang menjadi karakteristik utama mereka sehingga lolos misalnya sampai ke tingkat nasional? Dari kecerdasan, pasti memiliki kecerdasan yang sangat tinggi ya. Karakteristik utama itu kerja keras ya. Anak-anak itu semua tipe yang rajin, yang tidak perlu dijagain untuk belajar. Jadi ada orang tua yang cerita bahwa dia khawatir anaknya ini setiap hari kok di kamar aja gitu belajar gitu. Jadi anak-anak yang tidak perlu kita kejar-kejar, tapi mereka belajar sendiri. Dan kan kalau misalnya nih kalau kita ngomong tentang ngerjain soal ya, kalau saya kasih tahu orang Olimpiade Fisika itu kerjain soal 5 jam, banyak anak itu syok, 5 jam capek kerja 5 jam. Tapi kalau anak-anak ini biasa mereka seperti itu. Jadi bahkan saya ingat tahun 2010 di pembinaan kami itu saya ada nyiapkan satu soal, cuma satu soal tapi panjang sekali memang. Saya minta anak-anak kerjakan. Target saya 5 jam selesai. Setelah selesai 5 jam, mulai jam 8 sampai jam 1 siang, itu non-stop ya, tak pakai makan, non-stop. Siang saya minta, ya udah kumpulkan. Mereka tidak mau kumpulkan. Mereka masih mau kerja lagi. Ya mau udah jam makan gitu. Ya udah mereka paling ngambil sambil makan sambil kerja. Jadi terus lagi akhirnya 6,5 jam itu pun kalau saya tidak paksa masih terus. Itu gambaran bahwa tipe anak kerja keras dan kreatif juga ya. Jadi kerjaan itu bukan di kayak lomba-lomba seperti itu tidak bisa ngapalin rumus, ngapalin soal itu tidak bisa karena soalnya baru terus kan. Jadi anaknya harus kreatif, ketemu soal baru gimana, dan ya kita anak-anak yang endurance ya, tahan terhadap kesulitan. Jadi banyak kan kalau soal di level Olimpiade itu waktu pertama kali ngeliat tuh kita blank. Ini mau diapain soalnya ini? Tapi ya anak-anak yang sukses tuh yang ya bisa, tapi tekanan seperti itu waktu bingung itu tidak langsung keder gitu. Ya tetap coba kerjakan, cari akal, coba ini, coba itu gitu.
Kalau anak-anak yang belum biasa, begitu lihat susah udah, aduh, nyerah nggak mungkin bisa gitu. Iya. Iya, Pak. Boleh ini di share kita gimana sih tipikal persiapan ketika anak-anak persiapan ini mulai dari pagi apa aja yang mereka lakukan? Apa mereka diasramakan gitu, Pak? Kemudian berapa lama persiapannya dan daily Uh, life-nya seperti apa gitu? Oke, kalau yang kan kita lakukan kayak seleksi tim kita tuh bertahap ya. Tahap awal itu anak ya kita undang untuk ikut seleksi saja, terbuka umum. Uh, yang tahap pertama itu tes tanpa ada camp, jadi anaknya cuma datang untuk tes saja. Nah yang terpilih dari itu yang baru kita panggil ke camp. Nah camp itu yang pertama itu 1 bulan, 4 minggu lah, 4 minggu Senin sampai Jumat, pelatihan jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, tapi pelatihan itu bukan hanya duduk dengar kuliah gitu. Kita ada sesi kuliah, tapi anak cukup banyak waktu kita suruh ngerjain soal sendiri. Jadi mereka ngerjain soal, kalau mereka mentok, mereka bisa tanya ke kita, bisa diskusi dengan teman gitu. Biasanya berakhir anak-anak ada kelompok belajarnya sendiri, jadi ada beberapa yang lebih klik gitu, mereka belajar bareng, diskusi. Nah kalau udah mentok baru datang ke pembina nanya, ini gimana nih soal ini, ada ide nggak gitu. Atau kadang-kadang jadi kalau kadang-kadang ada anak yang nemukan soal dari sumber lain, mereka cari sumber, mereka tanya ke kami. Nah salah satu hal yang saya pegang sebagai pembina itu, kami belum tentu bisa ngerjain soal yang mereka kasih. Jadi dari berbagai sumber, kadang-kadang cukup sulit, dan ya kita kadang butuh diskusi bolak-balik dengan mereka. Itu salah satu hal yang saya enjoy sekali sebagai pembina di Olimpiade, bahwa dengan anak-anak ini kita bisa dapatkan jawaban. Kita bisa duduk diskusi, yang ini ngasih ide ini, yang ini ngasih ide ini, sampai akhirnya kita dapat jawaban. Itu suatu proses yang saya senang, saya belajar, anak-anak juga belajar gitu. Nah itu camp Olimpiade itu seharusnya seperti itu, bukan satu arah. Wah pembina itu dewa yang bisa semua hal, enggak. Betul. Kita belajar karena pada level kayak ya sama dengan pemain bola lah gitu. Pelatih sepak bola itu kan enggak lebih sakti daripada pemainnya gitu. Ya, jadi suatu proses yang ya saling mengasah lah gitu. Saya ngasah mereka, mereka juga bantu saya. Jadi over the year ilmu saya meningkat gitu. Iya. Iya, jadi pada dasarnya anak-anak ini sudah driven-nya tinggi ya, self motivation-nya udah tinggi ya Pak Hendra ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Delila Situmeang. Anak saya umurnya 9,5 tahun, tampaknya sudah senang fisika, suka baca komik Y Fisika, baca buku-buku tentang sains yang jauh dari umurnya, tapi belum tertarik eksperimen-eksperimen sederhana. Bagaimana cara supaya dia senang bereksperimen gitu Pak? Pak Hendra? Well, itu proses waktu ya. Maksudnya pertama kali anak ngelihat hal, mungkin dia belum terlalu tertarik ya. Mungkin bisa kasih dia mainan-mainan yang sederhana gitu. Sesuatu yang menarik. Oh bisa gitu ya gitu. Ya mungkin awal ya nonton kayak YouTube atau apa, kan sekarang banyak ya. Kita bisa ketemu pembelajaran gitu. Kemudian ya kayak anak saya sekarang, saya suka beliin dia mainan-mainan yang ada hubungan dengan sains sedikit gitu ya. Ngasih mereka kesempatan interaksi sedikit dengan itu, misalnya gasing. Ya mutar gasing tertentu dia bisa balik gitu. Nah itu kan anak ngeliatnya oh menarik juga bisa gitu, dan biasanya mau mencoba. Dan saya rumit-rumit dulu yang sederhana-sederhana saja gitu, atau kesempatan travel ke tempat yang ada science center. Saya senang nyari ya mainan-mainan kayak gasing. Saya udah beli waktu saya pergi Olimpiade ke Kanada tahun 97, saya beli. Ya saya simpan sampai sekarang udah 20-an tahun gitu. Ya, yang sederhana-sederhana aja dulu. Yang eye catching, bukan yang nggak perlu yang mikir yang aneh-aneh, yang kelihatan menarik dan anak nggak sulit juga untuk reproduksinya. Kayak muter gasing kan
anak bisa lah muter gitu kan. Dan waktu dia lihat putaran dia bisa berubah arah, bisa balik gasingnya dari kini dari tegak, wah dia tertarik, oh bisa juga saya gitu. Iya, jadi nggak langsung udah rumus-rumus ya, karena bayangan kita kalau fisika itu selalu udah rumus-rumus segala. Mungkin pertanyaan tadi juga sudah menjawab pertanyaan Ibu Eni Lestari ini, tapi saya bacakan lagi, mungkin ada yang perlu ditambahin dari Pak Hendra. Mental dan bakat anak di bidang sains itu bisa distimulasi mulai umur berapa? Dan adakah permainan yang merangsang minat anak kepada sains? Tadi mungkin Pak Hendra sudah jelasin ya, permainan-permainan yang menarik. Tapi ini mungkin pertanyaan yang perlu dijawab adalah umur berapa sih? Apakah orang tua bisa bisa melihat oh ini anak udah punya Kalau minat di sini dan memberikan pendampingan? setiap anak itu punya waktunya gitu. Jadi ya saya pengalaman di Olimpiade sekian tahun, saya ngelihat itu ada anak yang dari SD itu udah langganan lah ikut lomba dari SD, udah hobinya gitu-gituan gitu. Jadi udah waktu SMA kita ketemu kita udah terkejut ya ini memang dari kecilnya seperti itu. Tapi ada anak juga yang muncul di lebih ujung. Jadi SMA baru muncul ke permukaan. Bisa juga gitu. Jadi Iya. sebenarnya tak perlu apa ya kayak menetapkan target. Waduh, anak saya udah umur 12 nih, harus sudah punya ini. Mungkin belum waktunya ya. Maksudnya kita penting untuk hati-hati seperti ini. Orang tua itu sifatnya mendorong dan mengarahkan, tapi jangan terlalu maksa. Karena itu bisa punya efek yang negatif. Cerita satu kejadian beberapa tahun silam, itu ada yang sepertinya berbakat ya, dari interaksi ya, kemungkinan lumayan lah gitu. Cuma sepertinya karena orang tuanya sangat dorong, dia jadi akhirnya bangun suatu mekanisme untuk apa ya kayak memberi kesan dia bagus ke orang tuanya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dia ikut kegiatan lomba-lomba, tapi dia sendiri sebenarnya tidak enjoy. Ya. Jadi itu saya dapat itu kasihan pada anaknya, dia cuma menghidupi apa ya kayak drama dalam hidupnya. Iya. Jadi dia tidak Jadi benar-benar menikmati itu. Waktu teman-teman lain belajar, dia tidak nikmati itu. Yang lain itu apa ya? Bukan kayak ya anak-anak Olimpiade itu bukan kayak yang kita perlu duduk tongkrongin baru belajar. Ada waktunya mereka main. Bukan berarti anak-anak Olimpiade itu tidak ada mainnya. Ada waktunya mereka main apa Dota dulu zaman tahun 2000 awal saya balik ke Indonesia 2000-an 2009 2010 itu populer Dota gitu. Anak-anak itu main, tapi mereka tahu waktunya. Ada waktu main, ada waktu belajar. Jadi bukan berarti anak Olimpiade hanya belajar, mereka ada waktu main. Tapi benar-benar semua tuh ya banyak kan kalau saya tanya tuh dorongan dari dalam ya. Orang tua mungkin bantu ngarahkan ya, mungkin ngasih buku tertentu, ngasih ini, tapi bukan yang terlalu ditekan gitu. Kalau ditekan itu malah anaknya jadi ya menderita sendiri. Proses ini kan proses yang harusnya dinikmati ya, proses pembelajaran yang menyenangkan, menemukan hal baru gitu. iya. Jadi ya kalau ditanya umur berapa, sangat bergantung anak ya. Jadi gak ada satu timetable tertentu. Ada umur segini harus ini, enggak. Harus apa ya? Ya kita ngikuti aja secara itu. Kalau anak yang mulai kelihatan, jadi gini, kalau saya bicara tentang lomba ya, kalau anaknya kelihatan di sekolah itu di atas rata-rata, nah itu kita perlu arahkan. Kenapa? Karena kalau enggak dia segera jadi troublemaker. Gurunya ngajar di kelas dia udah bosen, dia yang ngantuk atau dia yang ngobrol, nanti gurunya marah. Nah, jadi malah kontraproduktif kan. Nah, mungkin dia perlu diarahkan, disalurkan energinya nih, kelebihan kemampuan untuk hal lain gitu. Ya. Supaya bisa berkembang gitu. Iya. Iya. Anaknya, mungkin juga anaknya tidak berminat atau belum waktunya ya.
Jadi ada waktunya. Jadi lihat, kan kita berbicara bukan hanya bakat tetapi juga minat gitu ya. Kita berbaca dengan minat dan bakat anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi dari Ibu Diana, Mbak Pur. Untuk Olimpiade seperti itu, apa yang dilihat dari pembina selain kepandaian? Tentu saja mereka memiliki, tadi Pak Hendra sudah sebutkan, anak ini memiliki prestasi di atas rata-rata di sekolah. Nah, selain dari kecerdasan atau kepandaian, mereka akan fisika apalagi gitu yang dilihat? Sebenarnya kalau dari sisi kami ya, kita lakukan seleksi ya cuma apa yang mereka kerjakan di kertas yang kita nilai. Kita tidak lihat aspek lain. Tapi memang seperti yang saya sampaikan, banyak faktor lain yang menentukan. Jadi misalnya gini, kami pernah ketemu anak yang cerdas sekali. Kalau kita bicara dengan dia, ngobrol itu dia pintar sekali. Cuma kecenderungan dia itu, dia cuma mengerjakan soal yang menarik bagi dia. Jadi saya soal yang punya ide yang brilian di belakang soal itu, bukan soal yang kuli kan. Mau tidak mau kita akui soal-soal Olimpiade itu ada yang lebih elegan, ada yang lebih kuli. Nah, yang lebih elegan itu maksudnya gini. Soalnya kalau kita tahu jawabannya pendek, paling beberapa baris sudah selesai. Tapi mikir untuk dapat kesananya itu bisa setengah jam, sejam itu. Ini mau diapain gitu. Tapi begitu kepikir, rupanya ini. Nah, itu cepat dapat hasil. Ada soal yang cenderung kuli. Jadi kita cukup tahu kira-kira mau diapain, cuma memang itu di kali ini, dibagi ini, integral ini, itu. Nah, anak ini yang, anak kami beberapa tahun yang lalu itu ada yang pintar sekali. Kalau kita kasih, dia bisa. Cuma dia tidak bisa kalau soal yang kuli, kecenderungannya itu banyak bikin kesalahan. Jadi nanti hitung panjang ke bawah, misalnya tanda minusnya hilang, tanda kuadratnya hilang. Nah, itu pada akhirnya akan kehilangan poin dan dia jadi ngulang beberapa tahun. Tahun ketiga dia baru dapat medali emas. Sebenarnya kalau dari sisi kemampuan, dia di atas yang dapat medali lebih bagus dari dia. Nah, jadi ada faktor tentang ketelitian juga, endurance gitu. Apakah mau ngerjakan soal yang kuli gitu. Saya pribadi kalau ditanya, saya tidak suka soal kuli. Capek aja ngitungnya. Mikirnya tidak banyak gitu. Tapi ya mau tidak mau, ya kan, dalam hidup kita menghadapi persoalan yang kadang seperti itu juga kan. Tidak semua hal yang menarik yang kita harus kerjakan. Kadang-kadang tidak baik, tapi ya harus kita kerjakan. Nah, itu yang kami dorong ke anak-anak untuk, ya, kamu tidak bisa maunya kamu saja, tapi ya ngerjakan semua ya, requirement seperti itu harus bisa. Ada anak yang teorinya bagus, eksperimennya jeblok. Itu ada yang seperti itu yang kadang tidak lolos ke tim karena dia cuma suka teori, eksperimen dia biarkan aja, dia tidak usah mengembangkan itu. Jadi memang agak bisa ngomong kita butuh sesuatu yang agak lengkap ya, bukan hanya tajam di satu sisi gitu. Jadi kalau ditanya apakah fisikanya, ya betul ya kita ukur fisika, tapi kan itu banyak dimensinya kan, yang menentukan akhirnya apakah bisa lolos apa enggak. Misalnya kan semua tesnya tertulis ya, kalau kerjaannya berantakan, ya susah juga gitu. Tulisannya orang baca aja pusing, yang jawabannya yang mana, struktur berpikirnya gitu. Walaupun ya itu bisa dilatih. Kalau kita training jangka panjang, anak bisa lebih bagus cara menyampaikan jawaban. Iya, jadi banyak faktor ya Pak ya, tidak hanya satu faktor aja. Nah, saya masih encourage untuk para pemirsa, Bapak Ibu, adik-adik sekalian untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Hendra di kolom chat, dan kami akan memberikan giveaway eksklusif buat pertanyaan terbaik, 3 penanya terbaik. Oke, saya akan lanjut sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Oke, Pak Hendra, karena pengalaman di bidang Olimpiade Fisika ini cukup lama ya, mulai dari keterlibatannya sudah dari tahun 97, kalau bisa dikatakan, jadi 25 tahun. Ada kurun waktu yang lama untuk bisa mengobservasi gitu ya, anak-anak yang mendapatkan medali emas atau perak, yang mendapatkan penghargaan, kira-kira ketika mereka dewasa itu jadi orang seperti apa mereka? Itu sangat bervariasi. Jadi
Mm-mm. sukses di Olimpiade itu tidak langsung serta-merta berhubungan langsung dengan sukses di dunia karir. Jadi ada siswa yang kami dapati cerdas sekali, tapi ya sayangnya kemampuan interaksinya lemah. Jadi kan waktu kita masuk dunia kerja, kita butuh social skill, human skill, gimana berhubungan dengan orang gitu. Nah itu yang memang salah satu hal yang jadi apa ya concern kami juga gitu, bahwa sering anak yang ikut yang sangat kuat di dunia akademiknya ini kemampuan sosialnya uh, lebih lemah gitu ya. Jadi misalnya Kurang. uh, anak-anak yang uh, dapat medali nih pulang Olimpiade, kadang-kadang kita dapat undangan untuk ke televisi untuk diinterview gitu. Ya ada anak-anak yang nggak bisa ngomong di depan kamera gitu. Jadi sangat apa ya, sangat pemalu gitu. Ngomong itu sulit gitu. Nah itu uh, anak-anak yang sukses di Olimpiade selalu sangat sukses dalam dunia kerjanya. Jadi kadang-kadang justru yang saya lihat lebih sukses itu yang agak di tengah. Mm-mm. Akademiknya cukup bagus, tapi dia juga cukup berkembang sisi humannya. Jadi gini, yang saya sekian tahun bina tim itu saya katakan medali itu cuma proses, cuma apa? Target antara. Jadi syukur kalau dapat medali. Kalau enggak apa-apa, jangan kecewa. Maksudnya perjalanan masih panjang. Kamu mungkin bisa lebih sukses tanpa medali. Maksudnya enggak harus, oh yang dapat medali pasti lebih sukses dari saya. Enggak juga gitu. Jadi uh, yang pasti anak-anak ini tipe yang sangat analitik ya. Jadi uh, kemampuan analisanya tidak perlu diragukan. Tapi memang untuk sukses di dunia karir ya, kalau akademik sebenarnya kalau lanjut kuliah, kayaknya anak-anak Olimpiade ini gak ada yang tidak cum laude deh, semua cum laude gitu. Mm-mm. Iya. Kalau di akademik sih aman lah, mereka kuat. Tapi memang waktu masuk ke dunia karir, ya banyak faktor lain yang uh, menentukan sukses gitu. Yang ya harapannya anak-anak ini waktu masuk dunia kuliah, mereka berusaha isi hal itu. Karena kan ya terserah kalau kita di Olimpiade kan kita ada menekankan ke sisi pengembangan sosialnya ya. Ya saya bicarakan dengan anak-anak tapi bukan sesuatu yang kami habiskan waktu untuk mengerjakan itu. Tapi nah harapannya waktu anak-anak masuk ke dunia kampus ya mereka bisa memanfaatkan waktu di sana untuk belajar juga sisi-sisi yang humanisnya ya, hubungan Iya. gimana interaksi dengan orang gitu. Soft skill-nya lah Iya. gitu. Jadi tidak semua anak-anak yang mendapatkan medali ini memiliki karir yang cemerlang di masa ketika mereka dewasa, mungkin seperti itu ya. Padahal dalam sisi Ya mungkin kecerdasan bukan mereka pasti yang buruk ya, tapi bukan yang tidak cemerlang maksudnya juga ya. ya, tidak setinggi anak yang kadang-kadang layer yang di bawah bisa yaitu kombinasi dari soft skill dan uh, Iya. intelek bakatnya ya. Iya, jadi ini menarik banget ya sebenarnya. Dalam hal kecerdasan mereka pasti sudah di atas rata-rata. Di dalam hal kegigihan atau grit itu self motivation dan disiplin, persistensi, work ethic itu sudah pasti juga di atas rata-rata karena sudah melewati pelatihan seperti itu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang dibutuhkan yaitu tadi mungkin social skills atau interpersonal skills. Nah, apakah memang ini adalah satu masalah? Bukankah tidak semua karir itu membutuhkan social skills yang baik ya? Misalnya menjadi orang marketing, sales yang berhubungan dengan orang lain memang dibutuhkan interpersonal atau social skills yang tinggi. Tetapi misalnya tadi mereka yang berkecimpung di bidang akademis atau berkecimpung di bidang IT, engineering kan tidak perlu itu ya. Mungkin saya bayangkan kebanyakan anak-anak ini adalah anak-anak yang lebih introvert ya karena terbiasa tenggelam dengan apa yang mereka pelajari sendiri, kemudian introvert. Jadi sementara karir itu kan luas, ada karir-karir yang juga memang cocok untuk anak-anak introvert gitu. Apa mereka tidak Ya, diarahkan ke sana gitu?
Ya, ya. Memang kalau memang betul ada karir-karir tertentu yang sangat ya butuh apa soft skill ya, interpersonal skill. Ada yang tidak terlalu. Memang ya cukup ya, ya cukup banyak lah ya juga yang ya sukses apa di Olimpiade ya berakhir ke bidang yang seperti itu ya. Dunia akademik cenderung kalau jadi peneliti kan ya butuh interaksi dengan orang tapi lebih terbatas gitu. Tidak sebanyak kalau orang yang kayak di marketing gitu yang interaksi dengan orang lain Iya, banyak gitu. Uh, ya jadi ya memang ya betul tergantung saya bergantung dari karir apa yang mereka pilih. Sebagian itu uh, apa ya kalau yang ya skill yang baik mereka bisa mengembangkan hal yang lebih besar. Misalnya kan kalau mengembangkan perusahaan atau mengembangkan suatu apps itu kan butuh kemampuan untuk memanage orang lain ya. Itu kalau ya. ya masuk di dunia penelitian itu lebih terbatas, paling manage dalam tim kecil lah yang apa tim penelitian yang dia punya sendiri gitu. Iya. Jadi tugas Pak Endra dan tim hanya membawa mereka sampai ke uh, Olimpiade aja, tapi kemudian itu dikembalikan lagi ke orang tua bagaimana membimbing anak-anak ini ya. Mereka sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Kalau 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 menurut saya sih orang seperti gini nggak usah mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang kita sebenarnya udah masuk ke IT yang ini ya era informasi dan teknologi bahwa siapa aja bisa menciptakan tenaga kerja, bisa menjadi entrepreneur gitu. Dan anak-anak ini saya pikir mungkin ada butuh untuk pelatihan jiwa entrepreneurship sehingga tidak memikir oh nanti kalau saya lulus saya harus cari kerja menjadi harus bekerja dengan tapi bisa menciptakan pekerjaan karena dimanapun di mana mereka sendiri memang sudah kreatif gitu ya Pak Hendra ya. Oke, Iya, yeah, iya. Yeah. Banyak sekali pertanyaan ini, kita akan jawab satu-satu. Semoga waktunya cukup ya. Tapi ada satu pertanyaan sebelum saya melangkah ke dari para pemirsa. Saya ingin tanya ke Pak Hendra karena berhubungan dengan pertanyaan tadi. Anak-anak ini dulu kalau tidak salah dengar saya bahwa banyak anak-anak yang mendapatkan medali emas itu mendapatkan tawaran beasiswa dari negara lain gitu. Dari Yeah, universitas betul. lain. Kemudian mereka belajar di sana. Apakah mereka ini kemudian di Indonesia ataukah akhirnya tinggal di negara itu gitu, Pak? Bagian terakhir bisa diulang, Bu? Sorry, agak Iya. keputus. Apakah mereka, anak-anak kita tadi yang sudah keluar, dapat beasiswa di luar negeri, apakah mereka kembali setelah sekolah, kembali seperti Pak Hendra nih ya, kembali ke Indonesia, atau tinggal di sana gitu, Pak? Dan kalau misalnya mereka tinggal, apa yang menjadi alasannya? Oke. Banyak kan tidak kembali ya, banyak kan berkarir di luar, ada yang kembali ke Indonesia, sangat sangat variatif ya apa yang dikerjakan gitu. Jadi ada yang sebagian kecil di dunia akademik atau penelitian, cukup banyak lari ke industri, ada yang sebagian lari ke perusahaan kayak ada alumni kita yang kerja di Google, ada alumni kita yang kerja di Facebook, Oracle, jadi perusahaan multinasional lah umumnya gitu. Yang memang agak sulit untuk dorong mereka untuk kembali ke sini kalau di Indonesia belum cukup tersedia tempat berkarya ya. Jadi kan saya pikir sebenarnya dimanapun mereka berkarya tak masalah. Ketika misalnya kondisi ekosistem di Indonesia sudah berkembang cukup baik, mereka mungkin akan kembali ke Indonesia untuk mengembangkan hal gitu. Jadi di antara alumni kita ada mulai startup di luar. Ya mungkin di poin tertentu ketika startupnya sudah jalan, ya dia mungkin akan melirik Indonesia sebagai suatu market yang dia kenal. Karena kan ya dia tuh besar di sini, dia lebih ngerti cultural di sini, dia mungkin bisa kembali ke sini gitu. Ada ya di antara alumni kami yang dia mulai startup di Amerika karena memang dia ada kerjasama dengan beberapa teman yang dia kenal masa kuliah yang bukan orang Indonesia, jadi ya tentu startupnya mulai sana, tapi mereka ngerjakan proyek
ke Indonesia. Jadi dia jadi konsultan untuk perusahaan teknologi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya saya ngelihat sih anak-anak ini kayak membuka jalur untuk kita. Misalnya di satu kesempatan saya bicara bersama saya bicara itu ada satu orang pakar ilmu sosiologi yang juga teknologi gitu. Jadi saya nanya dia kan kayak Facebook, Instagram atau ya berbagai apps media sosial ini kan yang menguasai di Indonesia ini kan justru yang dari Amerika, dari negara lain lah gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia tidak bangun sendiri? Maksudnya kok tidak ada yang berusaha bangun? Nah, jawaban dari teman ini itu gini, dia mau untuk bangun hal seperti itu bukan sesuatu yang kamu pelajari di kelas. Jadi bukan sesuatu yang kalau kamu pergi kuliah kamu belajar. Oh, gini toh cara bikin Facebook gitu. Gini toh cara bikin Google gitu. Memang hal seperti itu didapat dari pengalaman yang ngerjakan langsung. Nah, negara kayak China itu punya banyak sekali orang yang kerja di perusahaan teknologi di Amerika. Dari itu kembali ke China. Mereka yang bangun perusahaan-perusahaan teknologi di China. Nah, Indonesia cukup besar masa itu. Tapi dalam beberapa tahun ke depan kita akan lebih punya banyak orang yang ya kerja di perusahaan teknologi di negara maju yang ya mungkin setelah berapa tahun mereka kembali ke Indonesia dan ya mereka akan bangun sesuatu di Indonesia gitu. Jadi ya memang kita bisa diomong saat ini masa menaburnya ya. Kayak kehilangan sesuatu tapi di masa depan saya yakin akan ada kontribusi balik ke Indonesia gitu. Iya. Itu harapan kita semua ya Pak ya, bahwa nanti akan tercipta ekosistem yang tepat buat orang-orang cerdas kita, orang-orang luar biasa ini kita untuk bisa berkembang ya Pak ya. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dari Bu Lia. Untuk mengikuti seleksi AVO, apakah olimpiade lain atau olimpiade lainnya, apa hanya untuk siswa yang pernah mengikuti KSNA saja? Jadi I think seperti proses seleksi. Kalau dari sisi kami sebenarnya tidak. Kami terbuka umum untuk seleksi, jadi tidak dibatasi bahwa anaknya harus ikut KSN atau lomba lain. Walaupun memang pada akhirnya yang cukup dominan anak KSN ya, karena memang kan pemerintah sudah bikin itu sebagai suatu sistem penjaringan yang cukup sistematis. Saya lihat mayoritas sekolah yang ini sudah terlibat di dalamnya. Ada paling segmen kecil lah yang belum tercakup gitu. Mungkin misalnya yang saya masih agak sulit untuk bisa ikut ke jalur KSN ya. Cuma kalau umumnya yang lain bisa. Jadi memang KSN sudah jadi sistem pensaringan yang baik sehingga ya anak yang lolos di sana memang bagus sehingga akan lolos juga di sisi kami. Tapi dari sisi kami sebenarnya tidak ada batasan. Siapapun mau ikut seleksi boleh asal dalam rentang apa yang diizinkan, yaitu belum kuliah dan di bawah 20 tahun. Oke. Jadi siapapun nih ya bisa di bawah 20 tahun silakan usia sekolah, anak usia sekolah untuk daftar gitu ya. Iya. Ini dari Haruki, Pak Haruki atau Ibu atau adik ini, apa tips untuk Olimpiade agar dapat menjawab soal yang sangat susah? Waduh. Tipsnya. Gini ya, kalau pertanyaan apa tips ngerjakan soal, yang pertama itu pasti mikirkan konsep dasarnya dulu. Misalnya, kalau soal mekanika misalnya, apa sih yang berlaku gitu? Apakah misalnya gesekannya apakah energinya kekal apa tidak? Gitu. Kemudian setelah dari ide dasar itu, nah kita tuangkan dalam persamaan, kita tulis persamaannya, nah baru kita otak-atik gitu. Memang kalau anak nanya saya gimana cara belajar untuk Olimpiade, itu ada dua aspek yang kita iterasi. Pertama konsep, kemudian latihan. Jadi kita mulai dengan pemahaman konsep. Nah dari pemahaman konsep itu kita coba aplikasikan. Orang naik sepeda lah gitu. Kita tidak akan bisa naik sepeda cuma baca buku. Perlu nyoba make gitu. Tahu juga ide-ide dasarnya itu seperti apa. Nah seperti itu juga ngerjain soal. Kita punya konsepnya, kita kerjakan soal. Nah dari latihan ngerjakan soal kita dapat,
soal seperti ini baiknya pakai ini. Soal seperti ini baiknya pakai ini. Pakai ini bisa, tapi lebih panjang. Pakai ini lebih pendek, misalnya gitu. Anak-anak yang udah sering ngerjain soal itu, intuisi soalnya baik. Jadi begitu dia lewat soal aja, dia udah punya ide. Oke, kayaknya arahnya gini, 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 gitu. Nah, sisa dia tuang dalam tulisan saja, gitu. Dikerjakan, gitu. Jadi, ya kombinasi dari perlu pemahaman konsep. Jadi, kalau anak sekolah umumnya, itu kalau dapat soal fisika atau matematika, pertanyaan pertamanya apa? Rumusnya apa? Pakai rumus yang mana nih? Wah, itu kalau di Olimpiade ada laku. Gak ada rumus jadinya gitu. Konsep mana yang kita pakai? Nah, dari konsep itu nanti kita bisa dapat perumusan spesifiknya. Jadi justru kalau dibanding anak SMA tertentu, kadang saya kalah cepat. Mereka hafal jadinya. Saya tahu cara nurunin rumusnya, tapi saya tidak hafal rumus jadinya. Karena kalau kita ngafalin daftar rumus, itu kan itu yang jadi image negatif anak tentang fisika, matematika. Ya, aduh rumusnya banyak, susah gitu. Ya karena kesalahan pendekatannya bukan memahami, tapi ngapalin rumus. Nah, misalnya saya kasih contoh termodinamika. Termodinamika itu kalau proses itu ada 4 proses yang sering dibahas. Adiabatik, isokorik, isotermik, isobarik, korik dengan adiabatik. Ada 4 proses. Masing-masing ada 3 besaran. Energi dalam, perubahan energi dalam, usaha, dan kalor gitu. Jadi kalau ditulis saja rumusnya aja 12 gitu. Wah, kan kalau mau dihafalin kan tewas juga gitu. Ngapalin 12 rumus, belum lagi rumus lainnya gitu. Nah, yang penting cuma tahu konsepnya. Oh, isobarik itu apa sih? Isotermik apa sih gitu? Energi dalam apa? Jadi dari situ kita bisa dapat rumusnya. Nah, itu berlaku umum untuk berbagai hal di fisika. Tapi terminologi ya, misalnya kalau di mekanika, gerak lurus beraturan. Apa sih maksudnya kata itu gerak lurus beraturan? Nah, begitu kamu ngerti terminologinya, udah rumusnya bisa kita turunkan. Jadi penting untuk memahami konsepnya dulu. Nah, jadi dari situ baru ya kita coba aplikasikan pada soal. Iya, ternyata jawabannya panjang loh. Kayak apa tips agar menjawab soal yang susah? Tadi saya pikir Pak Hendra akan menjawab pendek aja, sabar. Yang penting sabar gitu. Ternyata ada jawabannya ya. Jawabannya sangat sistematik sekali gitu ya. Seperti sudah disediakan dari tadi gitu jawabannya. Luar biasa ya. Ini dari Bu Diapur lagi. Maaf, tanya lagi, ingin tanya tentang masa kecil Bapak. Apa yang ditanamkan oleh orang tua dan keluarga sehingga Bapak belajar semangatnya kuat dan semangat? Tadi sebenarnya dari awal-awal kita ini ya berbicara tentang ini ya, tentang Pak Hendra sendiri, bagaimana apa yang ditanamkan, bagaimana pengaruh orang tua dan keluarga. Bukan cuma semangatnya yang tinggi, tetapi prestasinya. Jadi dari S1, S2, S3 semuanya cum laude, kemudian IPK tertinggi. Dan ini mungkin dari pemirsa yang tadi tidak mengikuti dari awal, ingin tahu sekali lagi mungkin Pak Hendra secara singkat aja, karena waktu kita tinggal 7 menit, kita akan selesai. Bagaimana pengaruh orang tua dan keluarga sehingga Bapak menjadi seorang seperti yang sekarang ini? Oke, orang tua mendorong ya untuk berprestasi. Lebih banyak saya katakan itu memberi apresiasi ya. Saya ingat kalau dulu kami terima raport itu dilihat nilainya berapa. Kalau dapat nilai bagus, dapat dikasih uang jajan gitu. Nah, jadi itu salah satu yang ya bukan masalah uangnya, tapi apresiasinya sebagai anak itu dapat apa ya, kayak orang tua menghargai apa yang kita capai, itu ada kebanggaan, ada sukacita gitu. Ya apa jadi cara dorongnya itu bukan dari sisi kalau nilai jelek dihukum, bukan, tapi kalau bagus diapresiasi. Nah, itu lebih mengencourage daripada wah nilai jelek dimarahin, dipukul atau apa. Itu lebih anak lebih apa ya? Mungkin yang diakal itu gimana caranya nutupi supaya kelihatan bisa gitu. Jadi ya mungkin yang saya bisa dorongkan untuk para orang tua ya apresiasi anak. Jadi kalau
nerima raport itu jangan dari jeleknya. Kok ini dapat jelek, ini kok dapat apa rendah gitu. Tapi mari fokus ke yang bagusnya. Wah, pintar kamu yang ini bisa. Nah, bagian yang kurangnya kita komentar, oh ya, kamu yang ini nanti kembangin lagi coba gitu. Tapi anak waktu dia lewat itu dia ngerasa terapresiasi. Nah, saya ngelihat pendidikan kita di sini secara umum di Indonesia itu kurang ke arah sana. Baik dari sisi orang tua maupun dari guru. Nah, saya pengalaman waktu saya cerita sedikit waktu saya kuliah doktor di Amerika ya. Waktu kita presentasi selesai, saya tidak bagus presentasi, saya tidak jago presentasi. Jadi selesai itu saya ngerasa buruk sekali, aduh kayaknya gagal gitu. Nah, saya balik ketemu profesor saya mulai dengan ngomong, you did a good job. Jadi waktu kita dengar pertama tuh, rupanya tidak buruk-buruk banget, saya tidak bodoh-bodoh banget gitu. Saya bisa juga ngomong rupanya gitu, dengan Inggris belepotan, oke juga gitu. Nah, setelah dia puji sedikit, nah dia baru kasih koreksi. Bagian ini lebih baik kamu gini, bagian ini lebih baik gini, bagian ini lebih baik gini. Tapi di akhirnya, but you did a good job. Nah, jadi waktu kita keluar dari ruangan, kita ngerasa bahwa, saya tuh bisa, saya cuma perlu perbaiki dikit-dikit bisa gitu. Nah, itu yang ya sebagai orang tua kita perlu lebih anak ketika tidak terlalu sukses, nilainya tidak bagus, kita tetap bagus, kamu masih bisa gitu-gitu, tidak apa-apa, coba lagi. Jadi dia semangat gitu, tidak ngerasa down gitu. Iya. Wah, ternyata itu membangun kepercayaan diri anak-anak itu yang mungkin yang harus dilakukan oleh orang tua ya untuk mendapatkan anak-anak yang akhirnya mau berkembang. Nah, Pak Hendra, kita akan segera closing, tapi sebelum closing ini ada pertanyaan mungkin satu kita akan jawab dan setelah itu kita akan tutup ya. Ini dari Ibu Eni Lestari. Kenapa kecenderungan anak yang pintar dan cerdas itu seperti introvert dan kurang bersosialisasi, hanya berkutat dengan buku-buku? Ini ada pertanyaan yang menarik sih dari Pak Niko Nadab, katanya karena buku lebih mudah dimengerti daripada manusia. Benar nggak nih Pak Hendra? Jadi kenapa anak pintar cerdas yang introvert sukanya buku gitu, buku lebih mudah dipahami dari manusia, benar nggak sih gini? Ada aspek mungkin seperti itu ya, kadang-kadang itu pola berpikir mereka yang lebih kompleks dari orang lain itu bikin mereka kadang nggak terlalu nyambung dengan yang lain. Orang mikirnya apa, dia mikirnya beda, jadi dia lebih ya udahlah, dia mikir dalam dunia dia sendiri. Dan itu berkembang juga maksudnya gini, kayak saya misalnya kadang-kadang kalau ketemu orang ngobrol tuh bercanda tuh kadang-kadang bercanda yang ada bau-bau fisikanya gitu. Kalau orang kamu bercanda aja, ya, itu kan karena kita selalu berpikir tentang hal seperti itu. Jadi itu yang ada di kadang-kadang kalau anak ngerasa orang enggak menghargai enggak nerima hal seperti ini, ya udahlah dia simpan untuk dia sendiri gitu. Nah, ada aspek yang seperti itu. Kadang-kadang kalau dia enggak ngerasa apa yang dia pikirkan, apa yang dia itu orang lain tidak tertarik untuk dengar, ya udahlah ngapain saya berusaha menjangkau keluar. Itu kan memang cukup sering kita dapat ya, kalau ada anak datang ngobrol, ngomongin hal yang aneh-aneh kan orang lain, teman-temannya juga malas dengerin kan. Lu ngomong apa sih aneh banget gitu. Kita mau ngomong game, lu ngomong yang lain, ya nggak ada yang mau ajak ngobrol. Ya akhirnya dia pilih, ya udahlah, untuk itu ya dia simpan untuk dia sendiri. Jadi itu yang ada reinforce dari lingkungan juga sebenarnya. Ada internal, tapi ada reinforce dari lingkungan yang kadang enggan untuk menanggapi hal-hal yang lebih kompleks gitu. Jadi ya dia anak-anak seperti ini jadi akhirnya berakhir untuk diri sendiri gitu. Betul. Dan sebaliknya kalau anak-anaknya extrovert kan hobinya ngeluyur, kemudian gaul, cari teman, kapan belajarnya atau baca bukunya ya Pak ya. Jadi ini ada plus minus juga gitu introvert, karena introvert jadi malah ada benefitnya, jadi suka belajar, suka melakukan sesuatu. Nah, terakhir Pak, kita akan tutup. Terima kasih untuk ini saran untuk para guru orang tua sangat berarti bagi kami. Oke. Bercanda berbau biologi. Oke. Saya nanti kita perlu belajar bagaimana bercanda berbau fisika ya.
Uh, Sebelum kita tutup, Pak Hendra, mungkin ada pesan terakhir bagi para orang tua dalam membimbing anak-anak mereka yang memiliki bakat dalam bidang sains gitu. Pesan terakhir, Pak. Gini, berusaha untuk mengenali apa yang jadi minat anak. Orang tua sifatnya mendorong, tapi jangan kelewatan dorongnya. Jadi anak itu kita arahkan, kita bantu, tapi biarlah berkembang rada alami. Jadi biarlah mereka menemukan apa yang mereka suka. Orang tua fasilitasi itu. Misalnya kalau dia senang sains, apa ya, kita belikan buku-buku yang sains atau yang sains. Kalau anaknya senang olahraga, ya fasilitasi dengan ya join klub apa gitu. Jadi orang tua sifatnya memfasilitasi lah. Kita bantu kadang-kadang anak yang masih kecil belum terlalu ngerti, kita bantu jelaskan, tapi mereka yang menemukan, yang menentukan, yang sebenarnya benar-benar menentukan arah itu mereka. Kita bantu ngarahkan. Iya, oke, bagus sekali ya kata-kata dari Pak. Kita sebagai orang tua mendorong, tapi jangan terlalu kenceng dorongnya. Kalau terlalu kenceng nanti anaknya nyungsep gitu ya. Bukannya berhasil nggak nyungsep ya. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah menjadi narasumber pada sore hari. Sama-sama. Ternyata berbincang-bincang tentang sains, tentang fisika itu menarik juga ya. Dan saya berharap Bapak, Ibu sekalian, parents atau guru yang sudah join dengan acara ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting. Nah, sebenarnya tadi saya ada yang kelewatan nih ya. Saya ingin bertanya tentang simetri yang atau yayasan yang didirikan oleh Pak Hendra saat ini. Mungkin secara ini aja Pak, 1 menit simetri itu apa? Kemungkinan kalau misalnya ada orang tua di sini atau guru yang ingin menyalurkan anaknya untuk dilatih di bidang fisika selain daripada Olimpiade, tentu saja persiapan pelatihan Olimpiade untuk supaya mereka dilatih bisa belajar fisika, apakah ini juga bisa difasilitasi oleh Pak Hendra dan kawan-kawan? Oke, jadi Silakan Pak. yayasan yang bergerak di pendidikan, kita khususnya di bidang matematika dengan fisika. Kita bukan hanya handle yang Olimpiade, jadi kami juga ada yang menyelenggarakan pelatihan ke guru, juga bantu sekolah untuk pelatihan ke siswa gitu. Jadi salah satu agenda besar kami setiap tahun itu seleksi tim Olimpiade Fisika Indonesia untuk berlomba di Asian Physics Olympiad. Itu agenda rutin kami setiap tahun yang kebetulan kami yang punya jalur untuk memberangkatkan siswa ke Asian Physics Olympiad. Ya bagi orang tua yang atau ada siswa yang berminat untuk tahu lebih lanjut ya bisa menghubungi kami. Ya, kita bisa lihat apa yang bisa kita bantu untuk pengembangan. Kami memang tidak punya kayak program rutin yang sifatnya terbuka umum ya, tapi ya kita bisa bicarakan lah kalau ada yang bisa kami bantu untuk pengembangan minat dan bakat siswa gitu. Iya. Passion kami untuk mengembangkan anak Indonesia karena kami percaya Indonesia punya potensi luar biasa, banyak anak hebat yang sayangnya kadang-kadang potensinya tidak tergali. Nah, kami berharap bisa ikut berkontribusi membantu anak istimewa ini. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah jawab. Kita sedang ada extra time saat ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk para pemirsa semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Semoga apa yang sudah kami perbincangkan hari ini bisa menambah wawasan dan juga menambah informasi bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya akan undur diri. Demikian juga dengan Pak Hendra akan undur diri. Kita akan berjumpa lagi di acara berikutnya. Oke, selamat malam semua. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih.